Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Salam sejahtera selalu buat kita semua. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai topik presentasi konsep asuransi. Banyak ejen dan calon nasabah kesulitan memahami produk asuransi karena penyampaian pemahaman tentang asuransi itu kurang tepat, sehingga pesan yang ditangkap pun menjadi pudar. Nah, bersama saya telah hadir Bapak Christian Pranata Lukito. Pak Christian, bagaimana kita memberi pemahaman yang mudah tentang konsep asuransi itu kepada teman-teman? Oke, bicara tentang konsep asuransi sederhana sekali Bu Christine. Oke, kita hanya cuman menggunakan 10 jari saja. 10 jari saja? 10 jari saja, 5 jari yang ini melambangkan adalah produknya. Oke. Dan 5 jari yang ini melambangkan pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada teman-teman dan kita sendiri juga. Oke. Oke, seperti itu aja Bu. Role play Pak, biar lebih gampang ya Pak. Gimana cara menggunakan 10 jari itu? Saya dari segi produk, Ya. 5 jari yang pertama, produk asuransi ujung-ujungnya hanya ada 5. Oke. Yang pertama adalah sakit berat, ya. Yang kedua adalah kecelakaan, yang ketiga adalah cacat, yang keempat adalah meninggal, dan yang kelima adalah tua. Ujung-ujungnya semua asuransi, ujung-ujungnya produk hanya ini. Ya, kita suka singkat dengan yang namanya apa? SKCMT. SKCMT. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya melalui 5 jari yang berikutnya. Ya, kita lagi role play nih, Iya. Bu. Oke. Iya. Saya tanya ke Ibu Christine. Bu Christine, bisa nggak Bu, tolong bantu saya jawab 5 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, menurut Bu Christine, kira-kira ada nggak di dunia ini orang yang kebal terhadap sama yang namanya sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, tua? Nggak ada. Kebal nggak? Tidak ada pastinya. Nggak ada yang kebal ya Bu ya? Nggak ada. Udah, pertanyaan yang kedua, udah nggak ada yang kebal, kira-kira kita bisa pilih nggak Bu? Mau kenanya yang mana? Ibaratnya gini, aduh Tuhan, saya jangan kena yang macem-macem deh. Saya kenanya sakit gigi aja paling bentroknya gitu. Harusnya nggak bisa pilih Nggak ya. bisa pilih ya. Nggak Oke. bisa pilih. Kita nggak bisa pilih, Iya. udah nggak kebal, udah nggak bisa pilih pula, Iya, bener nggak? iya. Oke, tiba-tiba mana yang datang jeger kena musibah. Iya. Pertanyaan yang ketiga, kita bisa tahu nggak Bu, kapan kenanya? Gini, ibaratnya gini, waduh, kalau saya masih muda gini jangan deh. Kalau saya kena yang macam-macam itu nanti aja kalau udah umur 70, 80 gitu. Nggak bisa pilih Pak ya. Sekarang banyak yang 30 tahun udah lewat ya Pak ya. 30 tahun kena jantung ya Pak ya. Oke. Betul kok. Oke. Saya ketemu nasabah juga masih muda, nggak nyangka banget usia 30, 33 udah kena musibah macam-macam. Udah nggak kebal, nggak tahu, Nggak bisa pilih. dan nggak tahu kapan kenanya. Iya. Pertanyaan keempat Bu, kira-kira kalau kena di area yang 5 hal ini, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua, kira-kira butuh uang kecil atau uang besar? Uang besar lah ya pastinya ya. Uang besar ya, nggak butuh uang kecil ya. Iya. Sederhana bicara sakit kritis, kecelakaan, cacat, semua bicara uang besar semua. Iya, iya. Oke, nah kalau pengen dapetin uang besar, oke, pertanyaan terakhir nih Bu, pengennya pakai kantong sendiri atau pengennya pakai kantong orang lain? Kantong orang dong kalau bisa Kantong orang Pak. lain Iya ya. dong Nah, pastinya. kalau memang pengen kantong orang lain, tidak ada cara selain dari yang namanya kantong asuransi. Oke, sederhana sekali ya. Berarti cuma dengan 10 jari, 5 jari menggambarkan produk, 5 jari pertanyaan Iya. yang berkaitan dengan produk tersebut. Betul Sudah, sekali. begitu saja. Ada prinsipnya seperti itu. Oke. Namun kalau kita hanya ngomong ke orang hanya sekedar ini aja, itu pun juga orang kadang-kadang masih belum bisa untuk decide harus ngambil keputusan. Oh, Oke, kenapa? Karena pada prinsipnya orang itu harus ada ada unsur emosionalnya. unsur emosional. Jadi unsur emosional ini yang kita tambahkan ke Iya, produk tersebut. betul sekali. Ah. Jadi kita tambahkan selain 10 jari yang kita gunakan, kita share juga ke mereka. 3 alasan kenapa kita punya asuransi. 3 alasan yang kuat. Coba Pak, 3 alasan apa yang membuat kita harus memiliki asuransi? Iya, alasan yang pertama adalah kalau kita lihat adalah hari ini bukti nyatanya banyak Bu Christine. Iya. Bukti nyata ada banyak sekali. Kita bisa lihat hampir semua orang ya sudah pernah ngedenger gitu ya Bu ya, ada temennya atau kawannya kena musibah. Sederhana aja. Sekarang kita punya gadget, benar nggak? Kita punya gadget, pernah dapat suatu broadcast, si ini kena musibah, minta sumbangan. Iya, banyak. Banyak ya? Banyak, Oke. iya. Nah, kalau yang lebih familiar lagi, kita bisa cek orang-orang yang lebih populer. Seperti Artis, betul.
pesepak bola, Iya. ya. Artis ada banyak banget. Iya. Komedian, Iya. presenter, Betul, kayak gitu kan. betul. Banyak sekali yang Betul. mengalami musibah seperti itu. Iya. Bener nggak? Betul. Kalau mau lebih dunia internasional pun juga ada. Ada. Nah, yang ibu pegang tuh, oke. Nah, Iya. itu pun juga dunia internasional Betul, juga ada yang betul. ngalamin yang namanya kanker dan macam-macam. Iya, betul. Bukti nyata udah banyak. Mm-mm. Oke, itu alasan yang pertama. Hmm. Oke, alasan yang kedua, oke, adalah no choice. No choice. Ya, Hmm. nggak ada pilihan. Gambarannya seperti ini, Bu. Kalau kita nabung di bank, let's say kita nabung berapa nih? Biar Sejuta? gampang hitung, ya 10 juta setahun, Iya. misalkan. 10 juta setahun atau 1 juta sebulan, Iya. berarti ya. Hmm. Oke, 1 juta sebulan kita tabung, kira-kira untuk jadi terkumpul 1 miliar, Kita butuh 1000 bulan. 1000 bulan Iya. ya, betul nggak Bu? Hmm. 1 juta kali 1000 bulan jadi 1 miliar. Hmm. Kira-kira kalau 1000 bulan sama dengan 80 tahun. 80 tahun. Udah tua ya Pak ya? Oke, 80 tahun. Oke, nah. Itu masih beruntung, Bu. Punya cukup waktu untuk kumpulin uang sampai dengan 1 miliar. Benar nggak? Oke, nah. Tiba-tiba kena musibah, 1 miliar yang sudah terkumpul ini diminta sama rumah sakit untuk biaya pengobatan. Kira-kira bakal dikasih nggak tuh, Bu? Ya demi sembuh ya kasih lah ya mau nggak mau ya. Meskipun udah capek-capek ngumpulinnya Mau nggak 1000 mau bulan. ya, benar Iya. nggak? Oke. Iya. Itu masih beruntung karena ada skenario yang kedua adalah pada saat belum terkumpul uangnya. Contoh kita nabung baru sejuta, katakanlah baru setahun nabung, udah kena musibah. Gimana dana tuh? Dana di rekening baru ada let's say berapa? 10 juta. Iya. Bener nggak? Iya. Tiba-tiba udah diminta ratusan sampai miliaran sama Nggak rumah cukup. sakit. Nah, akhirnya mau gimana? Harus yang namanya minta pinjaman, minta sumbangan, apalagi jual harta, macam-macam. Mau nggak mau harus jalankan seperti itu. Karena dalam keadaan seperti itu, biasanya orang hanya kita hanya mikirin gimana caranya, nggak mau tahu, harus sembuh, harus sehat. Apapun akan dijalanin. Apapun akan ditempuh. Betul. Betul. Oke. Nah, di antara dua skenario ini kan no choice, Bu. Iya. Ibaratnya gimana? Kalau nabungnya cukup waktu, terkumpul, ujung-ujungnya buat rumah sakit. Kalau nabungnya nggak cukup waktu, lebih masalah lagi nih. Nah, kalau seandainya dia nabungnya di Tapro, ini jauh lebih bagus sekali, Bu. Nabungnya dia punya asuransi, contoh, misalkan dia nabung nih, ambil 1 juta, oke? Let's say, pada saat dia udah kena musibah, amit-amit, ini udah ready dana, gambarannya gimana? Kalau usia 30 tahun mungkin sudah tersedia untuk sakit kritis sekitar 500 juta. 500 juta. Untuk meninggalnya 500 juta, untuk kecelakaan 500 juta, cacat 500 juta. Ini udah standby dana. Oke. Oke, pertanyaan saya yang terakhir untuk no choice adalah ini, Bu. Ingat baik-baik, saya ulangi pelan-pelan. Kira-kira kalau tidak ada produk asuransi di dunia ini, ada nggak produk lain yang bisa bantu seseorang menyelamatkan dari kehidupan finansial yang bermasalah seperti ini? Untuk dana sebesar itu rasanya cuma asuransi ya Pak ya? Hanya asuransi. Hanya asuransi. Cek teman kita, ada nggak? Cek kita sendiri dan kita mau nggak sumbangin ke orang, ke teman dekat kita 1 miliar. 1 miliar. Waduh. Oke. Mungkin bisa punya 1 miliar tapi nggak bisa sering-sering ya Pak ya? Betul, oke. Jadi bukan masalah suka atau nggak suka ya, Bu. Iya. Karena mau nggak mau pilihannya hanya itu. Betul. Karena di dunia ini tidak ada produk manapun yang mampu membantu sebuah keluarga terselamatkan dari kehidupan finansialnya selain dari asuransi. Maka dari itu asuransi adalah alasan yang kedua, no choice. No choice. Ya, alasan pertama bukti nyata, alasan yang kedua adalah No choice. Yang Dan ketiga? yang ketiga, saya cukup senang sekali dengan alasan yang ketiga ini karena memang kita cinta dengan keluarga kita, Bu. Gini, Bu Christine sayang sama keluarga? Sayang sekali Sayang banget pasti ya? ya. Oke, terutama biasanya orang sama anak ini. Iya, Bu. iya Oke. betul. Bu Christine, saat anak Ibu lahir ke dunia ini gitu ya, perasaannya gimana, Bu? Senang. Senang sekali Iya. ya. Oke. Ada niatan untuk ngebahagiain anak Ibu? Oh nggak? pastilah. Pasti ya. Pasti. Pengen ngebahagiain ya. Apapun yang terjadi kita pengen anak kita bahagia, bener nggak? Tapi pertanyaannya gini, Bu. Kira-kira kita bisa membahagiakan anak kita ya seumur hidup kita atau seumur hidup anak kita? Kita bisanya atau pengennya? Saya ulang ya, Bu ya. Saya ulang. Coba. Saya bingung nih, oke. Bu Christine pengennya ngebahagiain anak Ibu seumur hidup Ibu atau seumur hidup
anak ibu. Kalau pengennya sih pengen seumur hidup dia. Seumur hidup Meskipun dia, saya ya? sudah meninggal, saya pengen untuk dia bisa tetap bahagia Wah, gitu loh. jawabannya bagus sekali Heeh. Bu. Banyak orang saya tanya seperti itu dia agak bingung. Dia mengatakan, iya seumur hidup saya. Oke, nah kalau seandainya kita bicara tentang apa ya, secara normal, oke, kita hanya bisa mampu menjaga anak kita, membahagiakan anak kita seumur hidup kita, benar nggak Bu? Iya, betul. Oke, keinginan Betul. untuk menjaga seumur hidup dia nggak bisa Bu. Iya. Oke, tetapi melalui sebuah asuransi, ya, ada kacamata iman. Sebuah asuransi membuat kita menjadi beriman Mm-mm. bahwa saya tidak hanya mampu membahagiakan anak saya seumur hidup saya, Mhm. tetapi melalui asuransi saya mampu menjaga dan membahagiakan anak saya seumur hidup dia. Kira-kira yang lebih ideal yang mana, Bu? Menjaga anak kita seumur hidup dia dong. Seumur hidup dia. Iya, dan hanya asuransi yang bisa membuat itu terjadi. Iya. Kalau kita sudah tidak ada, Siapa yang bisa jaga? Betul. Ada teman kita? betul, Nggak ada. betul, Oke, betul. maka dari itu saya bicara alasannya adalah memang karena kita cinta dengan Iya, keluarga. iya. Nah, Bu Christine, Hmm. oke, kira-kira kalau Ibu punya kesempatan menyayangi anak Ibu, membahagiakan anak Ibu, pengennya nyayangin sampai kapan? Seumur hidup Ibu atau seumur hidup anak Ibu? Seumur hidup anak saya. Seumur hidup anak Iya. saya. Selesai role play kita, Bu. Mari kita tanda tangan. Selesai role play-nya. Sesimpel itu Pak ya. Sesimpel Hanya itu. menggunakan 10 jari, 5 jari produk, 5 jari untuk pertanyaan dan ditambah dengan 3 alasan untuk Apa 3 menggugah, alasan yang kuat? Iya. menggugah si prospek. Saya pun juga sharing seperti itu, Bu. Dalam artian saya berikan ini loh alasan saya punya polis sekian miliar. Iya. Oke ya, karena kita share apa yang kita yakini. Setuju. Itu dia. Oke Selesai, Pak, Bu, selesai. role play kita. Sip. Bapak Ibu, tentang topik presentasi kita bisa simpulkan yang pertama, presentasi itu simpel sekali. Hanya ada 5 produk dan 5 pertanyaan saja. Anda cukup gunakan 10 jari yang kita punya, maka presentasi kita selesai. Yang kedua, tambahkan 3 alasan mengapa asuransi itu penting bagi kita. Dan yang ketiga, asuransi itu no choice. Sama seperti sebuah obat, bukan bicara suka atau tidak suka, tapi kalau mau sembuh, mau nggak mau kita harus minum obat. Asuransi juga sama, suka tidak suka, satu-satunya yang mampu menjadi penyelamat dalam keadaan tersebut hanyalah asuransi.